setiap sudut rumah itu pasti akan menggambarin perjalanan hidup saya. Kegemaran saya apa, hubungan saya dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga, bahkan dengan yang kerja di rumah. So semua tergambar kok di situ. Kalau dia dilihat-lihat rumahnya dokter ini kan ada vibe yang khas banget. Kalau boleh diceritakan filosofi yang ingin diwujudkan tentang interior rumah ini apa sih? Jadi ini rumah unik sih menurut saya. Orang banyak mikir saya pakai desainer interior. Padahal enggak, saya kerjain sendiri semuanya. Oh ya. Jadi pemilihan semuanya lah, semua ornamen tuh diskusi saya sama istri. Jadi emang makanya semua every corner itu buat saya ada value-nya. Terlepas dari orang ada yang suka sama enggak, saya nggak ngurusin. Yang penting saya suka. Karena menurut saya interior itu yang penting adalah ya itu tadi, fungsi dulu gitu. Sering rumah itu owner itu karena mungkin dia punya duit banyak atau punya cita-cita tinggi gitu. Jadi dia nyewa konsultan interior, mereka yang mikirin, dia lihat gambar suka jadi gitu. Ya. Tapi belum tentu match sama nyawanya sih. Ya. Nah buat saya yang penting match sama nyawa yang tinggal dulu. Oke. Kemewahan, yang lain-lain tuh bisa disesuaikan gitu, sesuai dengan budgetnya kita. Gitu. Kalau cari konsultan khususnya arsitek itu kan gampang-gampang susah. Sebagai orang mau bangun rumah, mau pilih arsitek yang cocok, apalagi bayangannya masih oke, saya maunya ini campur-campur mix and match gitu. Nentuinnya saya maunya arsiteknya ini. Itu gimana caranya, Dok? Waktu itu ada beberapa nama lah yang pop up di kepala saya gitu buat bikin project ini rumah dan depan ya. Cuma akhirnya saya memutuskan bekerja sama dengan Raul. Ya pasti kita ngelihat track recordnya dia udah bikin apa aja gitu. Terus saya ngelihat karena menurut saya rumah saya ini simple tapi sebenarnya dalamnya cukup kompleks. Jadi saya ngelihat ini arsitek punya background apa aja. Nah kebetulan Raul tuh dia ngelukis juga, dia main musik juga, dia ngedesain piano, dia ngedesain beberapa furniture juga gitu. Jadi saya rasa pemikirannya cukup kompleks dan dia motretnya juga bagus gitu. Jadi dari situ saya ngerasa ini orang kayaknya cukup representatif buat bisa menangkap apa yang saya mau. Nah, berarti karena itu tadi kan dua orang yang bekerja sama dan mostly project owner dan arsitek atau konsultan apapun itu punya idealis yang sama-sama tinggi biasanya. Yep. Nah, komprominya antara konsep dan realita di lapangan pasti ada dilema. Pernah ada dilema nggak selama perjalanan proses mengerjakan rumah ini? Lalu bagaimana menanggapinya? Uniknya tuh ya pasti ada yang crash ideas di beberapa spot gitu ya. Tapi itu tadi karena dari awal kita udah tensionnya di function. Sudah tahu visi misinya adalah itu. Dari awal saya ngomong full, gue pengen bikin rumah yang function is everything. Oke. Jadi kalau lo bikin sesuatu yang nggak ada fungsinya, nggak usah. Coret. Objektifnya harus disampaikan di awal memang. Yes. Ya. Jadi dari awal function. Dilihat beberapa area di rumah dokter kan pakai TK parket. Kan kita tahu banyak pilihan material parket di luar sana ya dok ya. Kenapa akhirnya dokter pilihnya TK? Saya waktu itu nyari TK itu karena rekomendasi dari teman lah. Salah satu teman rekomendasi, coba cek TK deh. Sebelumnya saya udah sempat hunting beberapa brand lain. Ada yang saya suka tapi nggak ada yang langsung bikin saya seret gitu. Karena saya nyari yang bentangan lebar-lebar. Saya nyari yang planknya itu bukan yang kecil-kecil gitu. Saya senang yang lebar-lebar karena kebetulan memang space-nya agak gede. Jadi kalau kecil jadi malah kayak efek ruangan tuh jadi nggak lapang. Terus yang kedua saya nyari yang minimal furnish. Jadi saya nyari yang kalau ini kan kayak ya kayak gini lah raw gitu. Saya senangnya yang raw. Jadi emang pengen berasa kayu banget. Pesan buat orang yang mau bikin rumah, apa sih pesan yang bisa dokter kasih dengan experience dokter bikin rumah ini?
at the end apapun kegiatan di luar kan kita akan pulang. Nah, begitu pulang lu mau ngapain? Lu cuma butuh kamar tidur, kamar mandi yang enak, sama tempat nonton. Ya udah, that's it. Ya udah, bikin itu aja. Based on behavior aja. Yes. Karena ruangannya akan cukup. Jadi sebenarnya ya saya kebetulan karena tanahnya agak gede dan saya punya family yang cukup besar, karena memang ini buat jadi home base buat semuanya, makanya sengaja dibikin agak gede gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak punya keluarga besar, bukan tempat buat ngumpul, bukan tempat buat yang memang nyambung sama klinik saya di depan, mungkin saya akan bikin rumah dengan luas tanah sekitar 180 meter square cukup. Saya cuma bikin garasi buat kendaraan saya, kamar tidur yang di dalamnya saya udah bisa nonton gitu. Karena saya sering masak pasti akan ada dapurnya. Itu that's it udah. Karena standarnya beda deh orang. Jadi jangan bikin rumah based on majalah. Based on Pinterest. Iya. Karena kalau ngeliat di situ semua jadi pengen. Jadi banyak ruangannya nanti. Iya pengen, tapi nggak perlu. Jadi bikin yang perlu aja.